Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Repro, selamat datang di Forum Edukasi Remaja Bongas Peduli Kespro. Saya Anggit Heliosinova, Program Manajer Peningkatan Status Kesehatan Reproduksi Remaja Yayasan Kusuma Bongas. Dalam video ini, kita akan sama-sama belajar dan memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang berbeda dengan tubuhmu? Coba kamu ingat-ingat lagi. Apa yang berbeda dalam tubuhmu dan kapan kamu mengalaminya? Bingung nggak tuh? Atau pada saat pertama kali kamu mengalami menstruasi atau mimpi basah, kamu ngerasa bingung dan takut atas apa yang dialami? Atau kamu pernah mendengar pernyataan seperti ini, perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh keramas, atau mimpi basah disebabkan oleh masalah kesehatan. Itu mitos atau fakta. Nah, mitos fakta tersebut merupakan salah satu bahasan tentang kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Informasi ini disampaikan supaya remaja nggak kaget lagi kalau mengalami perubahan fisik dan psikis pada masa pubertas. Yang pertama kita bahas adalah pubertas. Remaja akan mengalami yang namanya pubertas, yang merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pubertas ini dialami oleh remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Umumnya, remaja perempuan mengalami masa pubertas pada usia 11-17 tahun dan laki-laki pada usia 13-18 tahun. Pada saat remaja mengalami pubertas, hormon dalam tubuh remaja berkembang dan mengalami perubahan kerja hormon. Perubahan kerja hormon tersebut berpengaruh pada fisik dan psikis remaja. Lalu, apa aja sih perubahan fisik dan psikis yang dialami oleh remaja pada masa pubertas? Perubahan fisik yang terjadi secara umum pada remaja diantaranya yaitu 1. Tinggi badan dan berat badan bertambah dengan cepat. 2. Kulit berminyak sehingga rentan timbulnya jerawat. Yang ketiga, produksi keringat berlebih sehingga rentan bau badan. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian ketiak dan sekitar alat kelamin. Sedangkan perubahan psikis yang terjadi pada remaja pada masa pubertas diantaranya yaitu 1. Emosi yang tidak stabil. 2. Mulai mempertanyakan identitas diri atau mulai mencari jati diri. Yang ketiga, berkumpul dengan teman sebayanya atau memiliki kelompok komunitas. Yang keempat, perasa dan sensitif sehingga mudah tersinggung. Yang kelima, merasa aneh dengan bentuk tubuhnya yang berubah yang berdampak pada kepercayaan diri. Yang keenam, mulai merasa tertarik dengan orang lain, baik secara emosional maupun ketertarikan seksual. Selain perubahan fisik yang terjadi secara umum, ada juga perubahan fisik yang terjadi secara khusus untuk laki-laki maupun perempuan. Beberapa perubahan fisik yang hanya terjadi pada perempuan diantaranya yaitu 1. Payudara membesar. Yang kedua, pinggul mulai melebar. Yang ketiga, vagina mengeluarkan cairan. Yang keempat, mulai mengalami menstruasi. Apa sih menstruasi? Menstruasi adalah proses luruhnya sel telur yang sudah matang menuju ke rahim yang dalam perjalanannya sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma. Di Indonesia, menstruasi juga dikenal dengan istilah mens, datang bulan, atau haid.
Lalu, bagaimana proses terjadinya menstruasi dalam tubuh perempuan? Ini adalah alat bantu untuk menerangkan organ reproduksi perempuan. Proses terjadinya menstruasi dimulai dari ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi perempuan yang terletak di kanan dan kiri rahim, di mana fungsinya adalah memproduksi sel telur. Setelah sel telur matang, akan dikeluarkan oleh ovarium yang akan ditangkap oleh fimbriae. Kemudian, sel telur akan berjalan melalui saluran tuba falopi menuju ke rongga uterus atau rahim. Nah, jika dalam perjalanannya sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma, sel telur tersebut akan menempel di dinding rahim dan pada saat waktunya akan luruh menjadi darah menstruasi. Nah, itu adalah proses terjadinya menstruasi. Lalu, apa yang perlu dilakukan jika kamu mengalami menstruasi? Jika itu pertama kali, Sobat Repro jangan kaget ya, karena menstruasi ini dialami oleh semua perempuan dan terjadi secara berkala. Ada yang 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Hal tersebut tergantung pada hormon perempuan itu sendiri. Kemudian, jangan malu untuk memberitahu orang tuamu bahwa kamu sudah mengalami menstruasi, agar orang tuamu tahu dan bisa membimbing kamu. Terkadang, selama kurang lebih dari 1 minggu sebelum menstruasi, perempuan mengalami yang namanya PMS atau pramenstruasi, seperti payudara terasa sakit, suasana hati yang berubah-ubah, atau nafsu makan yang bertambah. Hal tersebut biasa terjadi ya. Pada saat menstruasi, gunakan alat menstruasi yang membuat kamu nyaman. Ada beberapa pilihan alat menstruasi yang bisa kamu gunakan. Di antaranya yaitu pembalut, tampon, menstrual cup, atau celana menstruasi. Jika kamu menggunakan pembalut sekali pakai, sebaiknya diganti 2-3 kali dalam sehari. Jika mengalami kram atau terasa sakit di bagian bawah perut atau punggung, lakukan aktivitas ini untuk menjadikan kamu lebih nyaman. 1. Kompres perut bagian bawah atau punggung yang terasa sakit menggunakan air hangat, atau mandi air hangat, minum minuman hangat, berjalan-jalan, atau berbaring dengan menaikkan lutut. Dan makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Kemudian, kebersihan merupakan hal penting untuk mencegah infeksi terutama pada area vagina. Bersihkan area vagina menggunakan air bersih yang mengalir setiap buang air kecil atau buang air besar. Itu pada perempuan ya. Kalau perubahan fisik pada laki-laki sih gimana? Jika pada laki-laki, perubahan fisiknya diantaranya yaitu 1. Tumbuh jakun. Yang kedua, suara menjadi lebih besar dan mantap. Yang ketiga, pundak dan dada bertambah besar dan bidang. Yang keempat, penis dan buah zakar membesar. Yang kelima, tumbuh kumis. Yang keenam, mengalami mimpi basah. Mimpi basah tuh apa sih? Mimpi basah merupakan mimpi yang menyebabkan cairan sperma keluar pada saat tidur. Lalu, bagaimana proses terjadinya mimpi basah? Pada saat pubertas, hormon testosteron dalam tubuh laki-laki mulai berfungsi, sehingga secara alami sepasang testis atau buah zakar akan memproduksi sel sperma seumur hidup. Sperma yang sudah matang akan disalurkan melalui saluran sperma atau vas
vas deferens menuju uretra atau saluran kencing. Jika tidak terjadi pembuahan, maka sperma akan keluar sendiri melalui mimpi basah. Nah, salah satu tanda-tanda pubertas adalah mengalami ketertarikan secara emosional dan seksual. Eits, jangan berpikiran ini jorok ya. Kamu harus ngerti dulu bahwa istilah seksual bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seks, karena pengertiannya lebih dalam dan luas. Kesehatan seksual adalah kondisi kesejahteraan fisik, emosi, jiwa, dan sosial yang berkaitan dengan seksualitas. Istilah seksual pada pubertas akan lebih akrab dan mudah dimengerti apabila membahas dorongan seksual dan perilaku seksual. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual yang diperoleh dengan perilaku seksual. Hal yang wajar pada remaja muncul dorongan seksual karena ketika memasuki usia pubertas, dorongan seksual muncul dalam diri seseorang. Saat puber, organ-organ reproduksi sudah mulai berfungsi. Hormon-hormon seksualnya juga mulai berfungsi, yaitu hormon estrogen dan progesteron pada perempuan dan hormon testosteron pada laki-laki. Hal yang perlu diperhatikan pada saat dorongan seksual muncul harus diimbangi dengan pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perilaku seksual. Nah, teman-teman, harus ingat bahwa kesehatan seksual sangat berhubungan dengan bagaimana perilaku seksual seseorang, di mana bagi remaja, perilaku seksual akan meningkat pada saat memasuki masa pubertas. Perilaku seksual muncul karena dorongan seksual karena perkembangan hormon dalam tubuh. Nah, perilaku seksual seringkali ditanggapi salah oleh banyak orang dengan hubungan seksual. Perilaku seksual ditanggapi sebagai sesuatu hal yang melulu negatif, padahal tidak demikian. Perilaku seksual merupakan perilaku yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, dimulai dari berdandan, mejeng, ngerling, merayu, menggoda, hingga melakukan hubungan seksual. Perilaku seksual remaja dibagi menjadi dua, yaitu perilaku aman dan perilaku beresiko. Perilaku aman merupakan segala perilaku seksual maupun non-seksual yang tidak memungkinkan terjadinya resiko reproduksi dan seksual. Contohnya yaitu 1. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau dikenal dengan istilah abstinence. Yang kedua, tidak bergonta-ganti pasangan atau setia terhadap pasangan yang dikenal dengan istilah be faithful. Yang ketiga, menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan beresiko. Kemudian yang keempat, tidak menggunakan nafza. Dan yang kelima, belajar atau edukasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Perilaku beresiko merupakan segala perilaku seksual dan non-seksual yang memungkinkan terjadinya resiko terhadap reproduksi dan seksual. Contohnya yaitu 1. Melakukan hubungan seks sebelum menikah atau seks bebas. Yang kedua, bergonta-ganti pasangan. Yang ketiga, melakukan aktivitas seksual pada diri sendiri dengan menggunakan alat yang tidak aman. Yang keempat, menggunakan tato atau tindik. Yang kelima, menggunakan atau mengkonsumsi nafza suntik. Jika melakukan perilaku beresiko dapat memberikan dampak yang merugikan bagi diri sendiri. Yang pertama, tertular infeksi menular seksual atau IMS atau HIV/AIDS. Yang kedua,
mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Yang keempat, menikah di usia muda yang dapat berdampak pada pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek pendidikan, harus mengalami putus sekolah. Pada aspek sosial, rentan terjadi KDRT dan perceraian. Pada aspek ekonomi, tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga. Pernah nggak sih kamu dengar pernyataan seperti ini? Sekali berhubungan seks itu nggak akan menyebabkan hamil. Faktanya, kehamilan dapat terjadi bila melakukan hubungan seks pada saat wanita dalam masa subur, walaupun itu hanya 1 kali. Jadi, jika belum siap, hindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan timbulnya perilaku beresiko. Kamu bisa katakan tidak pada free sex, katakan tidak pada narkoba, tunda nikah dini, dan raih prestasi. Mari kita ubah status RCTI atau Rangda Cilik Turunan Indramayu menjadi SCTI, Sarjana Cilik Turunan Indramayu. Semoga remaja di Kecamatan Bongas dapat menjalani kehidupan seksual dan masa remajanya dengan sehat. Dan bagi para remaja atau sobat repro yang sedang nonton, kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas, bisa langsung DM ke Instagram @sobatrepro atau inbox ke Facebook Remaja Bongas Peduli Kespro. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.